Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Yogi Aprilianto dapat kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya dalam program Dai Cilik TVRI Jambi 2026 Raih Keberkahan di bulan Ramadan. Program yang bertujuan untuk mencetak dai-daiyah ini sebagai wujud membentuk karakter generasi bangsa sejak usia dini. Memasuki 2 tahun program ini dilaksanakan dan alhamdulillah TVRI Jambi telah mencetak sejumlah anak-anak hebat berbakat di Provinsi Jambi. Dan tentunya pemirsa, program ini merupakan program yang berkolaborasi antara TVRI Stasiun Jambi bersama dengan Kemenak Provinsi Jambi, Basnas Provinsi Jambi, dan BSI Cabang Jambi. Pemirsa dimanapun Anda berada, 40 peserta telah tampil pada program Dai Cilik TVRI Jambi 2026 dengan sangat-sangat luar biasa. Mulai dari keunikannya dalam berdakwah hingga semangatnya yang sangat luar biasa. Dan alhamdulillah hari ini akhirnya kita akan menyaksikan serangkaian di babak final Dai Cilik TVRI Jambi 2026. Setelah 2 hari kita menyaksikan di babak semifinal antara grup Al-Ali dan juga Al-Kabir dan menyisakan 4 peserta terbaik yang lolos dan akan tampil kembali di babak final. Tentunya pemirsa sudah mengetahui siapa saja para finalis Lomba Dai Cilik TVRI Jambi 2026. Di antaranya ada Adibah Syakirah El Usmani, mana suara pendukungnya? Dilanjutkan dengan M. Revan Kurnia Putra, mana suara pendukungnya? Selanjutnya ada Zaskia Afika Ghaisani, mana suara pendukungnya? Dan yang terakhir ada Rendra Gunawan Manurung, mana suara pendukungnya? Dan tentunya pemirsa, keempat peserta ini nantinya akan tampil di babak final tentunya untuk menunjukkan bakatnya dalam menyampaikan kalimah-kalimah thayyibah untuk menciarkan agama Islam. Siapakah dari keempat finalis ini yang nantinya akan memperebutkan juara pertama, juara kedua, juara ketiga, dan juara harapan? Dan tentunya pemirsa yang ada di rumah sudah sangat tidak sabar untuk menyaksikan serangkaian penampilan-penampilan dari dai-daiyah di babak final ini. Untuk itu kita akan menyapa ketiga dewan juri kita yang akan bertugas pada hari ini. Saya akan menyapa terlebih dahulu kepada Ustadz Menyala. Assalamualaikum Ustadz Munir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yogi. Sehat Ustadz hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Puasa Ustadz? Puasa insya Allah nanti Allah sampai akhir, mudah-mudahan kita semua sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ustadz Menyala selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rob. Terima kasih Bang Yogi. Terima kasih juga Ustadz Menyala. Selanjutnya saya akan menyapa Ustadz Motor, Ustadz Muhammad Thoriq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwanu. Kaifa halukum Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah, sehat ya Ustadz ya. Tamam, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo. Setelah kita menyaksikan 40 peserta di babak penyisian Ustadz, dan alhamdulillah hari ini di babak final ada 4 finalis. Seperti apa nih Ustadz? Ya, luar biasa ya persaingannya di babak penyisian dan juga di semifinal. Sehingga kita merasa bangga bahwa program ini sangatlah bermakna dan tentunya harus kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan ya. Terima kasih Ustadz Motor. Dan yang terakhir saya akan menyapa Ustadz Karismatik. Assalamualaikum Ustadz. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Yogi. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, Amin. Kalau puasa pasti puasa ya Ustadz ya. Insya Sahurnya Allah. makan apa Ustadz? Ya tadi sahurnya cuman makan ini telur goreng aja. Telur goreng. Pakai nasi kan Ustadz? Iya tentunya pakai nasi, pakai sambal juga lah. Pakai sambal juga. Iya. Alhamdulillah Ustadz. Mudah-mudahan Iya, betul. Ustadz selalu diberikan kesehatan oleh Insya Allah Allah amin ya Subhanahu wa robbal Ta'ala. alamin. Baik, Ya. terima kasih. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk ketiga dewan juri kita. Saya ada satu pantun, boleh nanti para penonton dan juga para supporter yang ada di studio untuk menjawabnya dengan kata elok nian. Siap?
Oke. Pagi hari memetik delima. Disimpan rapi di dalam peti. Dewan juri hadir penuh wibawa. Menilai dengan adil, senyumannya berarti. Dan tentunya pemirsa, ketiga dewan juri kita akan menilai keempat finalis kita pada hari ini secara objektif sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Tentunya pemirsa yang ada di rumah sudah sangat tidak sabar untuk menyaksikan penampilan-penampilan dari para finalis hari ini dalam program dari Cilik TVRI Jambi 2026. Dan yang pertama nanti yang akan tampil adalah Ananda Adibah, kemudian dilanjutkan dengan Revan, Afika dan juga Rendra. Untuk itu pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program dari Cilik TVRI Jambi 2026. Raih keberkahan di bulan Ramadan. Masih bersama kami dalam program dari Cilik TVRI Jambi 2026, Raih keberkahan di bulan Ramadan. Tentunya pada segmen kali ini pemirsa, kita akan langsung menyaksikan penampilan dari para finalis kita dalam program dari Cilik TVRI Jambi 2026. Langsung saja kita akan memanggil peserta yang pertama atas nama Adibah Syakirah El Usmani dengan tema Peran Pemuda Islam dalam memajukan NKRI. Jalan-jalan ke kota Jambi sangatlah indah. Saya buka tausiah ini dengan mengucap kata basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, sahabat dai dan pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah singkat dengan judul Peran Pemuda Islam dalam Memajukan NKRI. Membahas tentang pemuda, maka Profesor Khalid Ahmad dalam artikelnya yang berjudul Islam and the Problem of Education Reconstruction menyatakan, all of the problem that the Muslim want today is never generation education. Bahwa di abad ini munculnya masalah sulit dalam mendidik generasi muda. Jikalau kita lihat pemuda zaman sekarang, judi online jadi gayanya, konten tidak berfaedah jadi trennya. Kalau dulu cabai-cabean dijadikan bahan masakan, namun sekarang cabai-cabean sudah pandai berdandan. Alis diukir seperti alis Shinchan, pakaian ketat ala trio macan. Inilah generasi cabai-cabean. Sahabat dai tahu cabai-cabean tidak? Yang upload foto bangga menampakkan aurat, update status jauh dari syariat. Bukan Al-Quran yang membuatnya berkualitas, tapi malah goyangan TikTok yang dijadikan prioritas. Na'udzubillahimin. Kalau sudah seperti ini, maka benar kata Ben Wali. Cepat ucap astagfirullahaladzim. Lantas, pemuda yang bagaimana yang diinginkan oleh agama dan negara? Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat.
begitu pentingnya Islam dalam memandang iman dan ilmu. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, apa kata Rasul? Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka hendaklah ia berilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka hendaklah ia berilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah ia berilmu. Oleh karena itu, setidaknya ada 4 cara yang dapat kita lakukan untuk memajukan NKRI. Sahabat dai, mau tahu caranya tidak? Yang pertama, pemuda Islam harus menguasai ilmu dunia dan ilmu agama. Yang kedua, pemuda Islam harus menguasai sains dan teknologi. Yang ketiga, pemuda Islam harus menguasai bahasa asing. Dan yang keempat, pemuda Islam harus berkarakter dan berakhlakul karimah. Apabila keempat aspek tersebut mampu kita aplikasikan, maka insya Allah akan hadirlah generasi yang cerdas dan berkualitas yang akan berperan penting dalam memajukan NKRI. Ba'katus lokoh adat Jambi. Sirih nan sekapur, rokok nan sebatang. Pinang nan seiris, nan ada tempat bakintang. Nan cerdik tempat barunding. Maksudnya, jadilah pemuda yang beriman, berilmu, dan berkearifan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Buah duren, buah duren, buah duku, buah duku. Mari jadi pemuda keren, keren-keren juga bermutu. Cuci pakaian bau terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Boleh dong sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan Adiba Syakira El Usmani. Luar biasa Adiba. Adiba mau dikomentari oleh Ustadz yang mana? Ustadz karismatik. Ustadz karismatik terlebih dahulu. Silakan Ustadz. Baik Kak Yogi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adinda Adiba, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sehat Adiba? Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah di babak final ini Adiba tampil pertama kali ya begitu memukau ya. Jadi yang terpenting itu ilmu yang dikuasai itu betul-betul berguna bagi kita maupun yang lainnya. Mudah-mudahan Adiba yang terbaik ini. Terima kasih Kak Yogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya siapa Adiba? Ustadz Motor atau Ustadz Menyala untuk mengomentari penampilan dari Adiba? Ustadz Motor. Ustadz Motor Ustadz Muhammad Thorik, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adiba, Masya Allah ya, menyala hari ini. Luar biasa penampilannya ya. Penampilan perdana yang dengan penampilan yang lugas, yang tegas, vokalnya kedengaran sekali, intonasinya bagus, ekspresinya bagus. Saya kasih ajib, summa ajib. Ajib, Tuma Ajib. Terima kasih Ustadz Motor dan juga Ustadz Karismatik yang telah mengomentari penampilan dari Adiba. Alhamdulillah komentarnya positif dan Ustadz Motor tadi memberikan kamu ajib, Tuma Ajib. Mudah-mudahan dengan penampilan kamu di babak final hari ini bisa membawa kamu untuk meraih juara pertama. Mau? Mau. Mau juara 1, 2, 3 atau juara keempat nih? 1. Juara 1. Tos dulu dengan Bang Yogi. Ya, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan Adiba Syakira El Usmani. Pemirsa dimanapun Anda berada, satu finalis telah tampil dengan sangat memukau. Tersisa 3 peserta lainnya. Untuk itu kita langsung menyaksikan penampilan berikutnya atas nama M. Revan Kurnia Putra dengan tema Puasa adalah panggilan iman dan riset hati menuju ketakwaan. Pemirsa, oh pemirsa,
Kalau saya ucapkan salam, jawab dengan semangat ya. Biar semangat, senada dan seirama, menggelegar di angkasa, masuk ke relung sukma, nyut-nyutan di dalam dada, dengan nada-nada cinta. Cinta Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Habiballah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Habiballah. Ya Muhammad. Dewan juri yang mulia lagi bijaksana yang kami hormati. Pemirsa TVRI Jambi di studio dan dimanapun berada yang berbahagia. Adapun berdirinya saya di sini dalam rangka menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Puasa adalah panggilan iman, riset hati menuju takwa. Pemirsa yang dirahmati Allah, apa istimewanya puasa? Yang pertama, merupakan panggilan spesial kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Apakah kita ini sudah termasuk orang yang beriman? Kok ragu sih? Insya Allah termasuk ya Pak, termasuk ya Bu. Lalu siapa sih orang yang beriman diwajibkan puasa itu? Ialah mukmin yang baligh, berakal sehat, yang mampu berpuasa. Bapak Ibu sudah baligh kan? Berakal sehat kan? Juga mampu untuk berpuasa. Berarti kita juga termasuk orang-orang yang spesial dan yang dipanggil dari ayat ini. Pemirsa yang dirahmati Allah. Yang kedua, puasa adalah kesempatan untuk meriset hati agar lebih bertakwa. Dengan puasa, kita diajarkan bahwa puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak baik. Seperti contoh amarah dan perkataan kotor. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Iza kana yaumus shaumi ahadikum fala yarfus wala yashab fa in sabbahu ahadun au qatalah falyakul inni shaim." Jika salah seorang kamu berpuasa, maka janganlah ia berkata-kata kotor dan jangan pula ia berteriak-teriak. Jika salah seorang mencacinya atau mengajaknya berkelahi, hendaklah ia berkata, "Sesungguhnya aku berpuasa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa yang dirahmati Allah, dari uraian singkat saya kali ini, dapatlah saya tarik kesimpulan bahwa siapapun kita, apapun status kita, jika ingin tergolong orang yang beriman, maka laksanakanlah ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, dengan berupaya memperbaiki ibadah kita. Insya Allah kita akan sampai pada tingkat yang paling mulia,
yaitu takwa kepada Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan ucapan usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Boleh dong sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan M. Revan Kurnia Putra. Dan Revan, ini Revan akan dikomentari oleh dua dewan juri. Kira-kira mau dikomentari oleh Ustadz mana? Ustadz Motor. Satu Ustadz Motor, yang kedua Ustadz Menyala, oke? Oke, silakan Ustadz Motor untuk dapat mengomentari penampilan dari Revan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tampilnya luar biasa peserta kita hari ini, luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Yang mereka memang jangan-jangan hari-harinya ini penuh dengan latihan terus. Saya mau tanya nih Revan ya, Revan ini judulnya ini apa? Judul yang di semifinal kemarin atau lain lagi? Judul baru Ustadz. Judul baru, saya sudah ngamat ini. Berarti banyak tiap hafal judul ya. Nanti tolong nomor itunya WA-nya, siapa tahu nanti ada yang mau ngundang ke acara. Nuzul Quran mungkin kan ditampilkan ya bisa. Tapi bukan dia aja, yang lain juga bagus-bagus, Masya Allah. Penampilannya luar biasa, Revan. Abi kasih ajib thumma ajib. Ajib, Thumma Ajib. Terima kasih Ustadz Motor, dan selanjutnya saya akan persilakan Ustadz Menyala. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Bang Yogi. Assalamualaikum Revan. Waalaikumsalam Ustadz. Alhamdulillah, Revan ini sepertinya memang punya bakat natural menjadi seorang dai ini. Amin. Amin. Bakat ini harus terus dikembangkan, diasah, mudah-mudahan nanti habis ini kira-kira setelah selesai SD ini mau mondok apa mau gimana sekolahnya, Revan? Masuk MTS. Masuk MTS ya. Ya, ala kulli hal harus terus belajar, ilmunya, wawasannya harus ditingkatkan dan diasah terus kemampuan bakat di dalam dunia dakwah. Terima kasih Bang Yogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Menyala dan juga Ustadz Motor yang telah mengomentari penampilan dari Revan. Alhamdulillah komentarnya positif ya Revan ya. Dan Ustadz Motor tadi memberikan ajib, Thumma Ajib. Terima kasih Revan. Tos sama Bang Yogi, silakan Revan untuk dapat kembali ke tempat. Dan sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan M. Revan Kurnia Putra. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, dua finalis telah tampil pada segmen kali ini dan tersisa dua finalis lainnya. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Dai Cilik TVRI Jambi 2026, Raih Keberkahan di bulan Ramadan. Masih bersama kami dalam program Dai Cilik TVRI Jambi 2026, Raih Keberkahan di bulan Ramadan. Dan pada segmen kali ini pemirsa kita akan kembali menyaksikan dua finalis kita yang akan segera tampil, yaitu nanti ada Zaskia dan juga Rendra. Langsung saja kita akan menyaksikan penampilan dari Zaskia Afika Ghaisani dengan tema Mari Membangun Negeri Jambi. Abang Yogi ke Aur Duri, singgah sebentar di terminal. Terima kasih Dewan Juri, Afikah masuk final. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Dewan Hakim yang saya hormati, para tamu undangan Dai Cilik TVRI Jambi, Bapak Ibu penonton, serta teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan ceramah
yang berjudul Mari Membangun Negeri Jambi. Teman-teman, bagaimana sih caranya agar kita ikut membangun negeri ini? Apakah kita juga mengangkat senjata seperti Sultan Taha? Tentu saja tidak, teman-teman. Yang pertama, dengan belajar sungguh-sungguh. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Hadirin rahimakumullah. Salah satu yang mendukung agar negeri kita maju adalah generasinya yang giat menuntut ilmu. Namun sayang hadirin, coba tengok akhir-akhir kok banyak nian kasus anak murid melawan gurunya. Macam manalah ilmu nak masuk? Kena jewer dikit, ngadu ke mak ngamuk, ngadu ke polisi. Akhirnya gurunya masuk jeruji besi. Nauzubillahimin zalik. Yang kedua, menjaga lingkungan. Namun sayang hadirin, masih banyak penambangan ilegal alias peti di aliran sungai Batanghari. Dompeng sana, dompeng sini. Demi kepentingan perut pribadi, bukan untuk membangun negeri ini. Padahal Allah telah memperingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu merusak bumi karena setelah diatur dengan baik. Yang ketiga, mengabdikan diri. Pak Ustadz mengabdikan dirinya untuk menebarkan dakwah ke penjuru negeri. Para nelayan, petani, rela berpanasan demi terjaminnya pangan kita. Badan Amil Zakat Nasional mengabdikan dirinya untuk memakmurkan para mustahik. Stasiun TVRI Jambi menyiarkan keadaan Jambi ke seluruh negeri. Semua itu merupakan amal kebajikan yang dapat kita lakukan untuk umat dan negeri Jambi kita tercinta. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah, dari syarahan saya ini dapat disimpulkan, mari membangun negeri kita tercinta ini. Karena sudah sepatutnya kita generasi saleh-saleha dambaan umat melindungi, memajukan, dan membangun negeri Jambi menuju Jambi Mantap 2029. Bersama membangun Jambi berdaya saing berkelanjutan. Demikianlah ceramah dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Boleh dong sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan Zaskia Afika Ghaisani. Luar biasa Afika, kira-kira mau dikomentari oleh Ustadz yang mana? Ustadz Menyala dan Ustadz Karismatik. Ustadz Menyala dan Ustadz Karismatik. Silakan Ustadz Menyala terlebih dahulu untuk dapat mengomentari penampilan dari Afika. Baik, terima kasih Bang Yogi. Assalamualaikum Zaskia. Waalaikumsalam Ustadz. Masya Allah, hari ini menyala ya.
Jadi materi yang dibawa oleh Zaskia ini sangat faktual ini. Ya, menceritakan kondisi real Kota Jambi yang terjadi di Kota Jambi. Dan sukses untuk Zaskia, mudah-mudahan menjadi juara. Dan amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ustadz Karismatik. Baik, terima kasih Kak Yogi. Assalamualaikum Afika. Waalaikumsalam Ustadz. Iya, Afika memang dari awal sampai babak semifinal sampai kepada final itu memang agak memukau penampilannya ya. Kostumnya demikian juga. Kemudian ada properti yang cukup mendukung di dalam berdakwah dan lain sebagainya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ada tambahan sedikit dari Somotor. Silakan Ustadz. Masya Allah. Assalamualaikum Zaskia. Waalaikumsalam Ustadz. Ya, kalau saya manggil Zaskia aja. Iya. Tambah gotik Ustadz. Ya mohon maaf ini saya benar komentarnya harus 2 orang aja. Iya. Tapi nanti sayang dia nggak dapat sesuatu dari saya. Dari saya Afika Ajib Thumma Ajib. Ajib, domba Ajib. Terima kasih kepada ketiga dewan juri yang telah mengomentari penampilan dari Afika. Alhamdulillah positif ya untuk komentarnya. Baik, terima kasih Afika. Silakan untuk dapat kembali ke tempat dan sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan dari Afika. Pemirsa dimanapun Anda berada, tersisa 1 finalis yang akan segera tampil. Langsung saja kita akan memanggil finalis yang terakhir atas nama Rendra Gunawan Manurung dengan tema Cinta Al-Quran. Jalan-jalan pakai kereta bareng sama dewan juri. Ketemu lagi sama Rendra yang akan jadi juara TVRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'. Yang saya hormati para dewan juri yang tatapan matanya memberi motivasi, para hadirin yang berbahagia, serta pemirsa TVRI Jambi yang ada di rumah yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan untayan hikmah yang berjudul Cinta Al-Quran. Hadirin rahimakumullah. Al-Quran adalah hudalinnas sebagai petunjuk bagi manusia. Mengarahkan yang baik dan menjauhi dari kesesatan. Tetapi anak zaman now sekarang ini disuruh menghafal Al-Quran 10 menit bilangnya ngantuk. Apalagi 30 menit makin tambah mabok. Betul hadirin? Tapi giliran internetan, tiktokan, 10 menit katanya kurang. 20 menit ketagihan, 30 menit malah kecanduan. Betul tidak hadirin? Cukuplah bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad yang teristimewa meyakini dengan sepenuh hati bahwa Al-Quran sebagai sebaik-baiknya petunjuk hidup sumber keselamatan. Meyakini dan meridhoi hal-hal yang telah Allah atur. Di dalam Al-Quran yang mulia, Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim.
Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah, bagaimana seseorang mampu mencintai Al-Quran dan mencapai cintanya? Mencintai sesuatu perlu perjuangan dan usaha, termasuk mencintai Al-Quran. Ada beberapa cara agar mampu mencintai Al-Quran. Salah satunya adalah pertama, perbanyak membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kedua, senantiasa membaca tentang keagungan Al-Quran. Yang ketiga, memperbanyak membaca sejarah para sahabat ulama salaf dan ahli Al-Quran. Yang keempat, berdoa kepada Allah agar senantiasa diberikan kemudahan mencintai Al-Quran dan mencapai cintanya. Mencintai Al-Quran adalah ekspresi cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai generasi penghafal Al-Quran harus sing-singkan lengan baju, rapatkan barisan, kuatkan iman. Dan jangan lupa menghafal Al-Quran serta berakhlak Al-Quran. Tetapi banyak kita lihat sekarang ini, walaupun dia kaya raya, segala ada, segala punya, batinnya tersiksa. Hidupnya penuh dengan gegana, kalau gelisah dan merana dikarenakan dia jauh dari Al-Quran. Jangankan mencium bau surga, di dunia pun akan menderita. Na'udzubillahi min. Sebelum Rena tutup untayan hikmah ini, izinkan Rena menyampaikan sebuah pantun. Adik pergi berbaju merah, baju diberi oleh paman. Jika hidup ingin terarah, jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Nah, dua pantun seiring. Daun selasi, daun keladi, daun mangkudu, daun pandan. Terima kasih untuk TVRI Jambi. Semoga makin maju dan terdepan. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Boleh dong sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan Rendra Gunawan Manurung. Luar biasa Rendra. Langsung kita akan mendengarkan komentar dua dewan juri. Kira-kira Rendra mau dikomentari oleh Ustadz mana? Ustadz Motor dan Menyala. Ustadz Motor dan Ustadz Menyala. Silahkan Ustadz Motor terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Dari beberapa peserta tadi yang membawa tartil bacaan Qur'annya, ini sepertinya Rendra yang tadi ada nggak yang bawa ini tartil? Ada ya? Ada ya. Iya, Masya Allah. Karena saya terpukau ini karena cuman tadi ada sedikit aja. La raiba fih, panjanginnya jangan raiba fih, raiba fih gitu. Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Motor dan selanjutnya Ustadz siapa tadi? Ustadz Menyala. Silakan Ustadz. Oke, baik, terima kasih Bang Yogi. Masya Allah nih ajib luar biasa. Rendra Gunawan Manurung. Ini dari babak penyisihan Ya, sampai babak final itu konsisten. Konsisten, suaranya lantang, stabil, powernya dapat. Ya, terima kasih Bang Yogi. Selamat untuk semua peserta, tampil luar biasa. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Menyala dan juga Ustadz Motor yang telah memberikan komentar atas penampilan dari Rendra Gunawan Manurung. Mau dipanggil Gunawan aja? Alhamdulillah komentarnya positif ya. Baik, terima kasih Rendra atas sama Bang Yogi. Silakan Rendra untuk dapat kembali ke tempat dan sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan Rendra dan keempat peserta kita di babak final ini. Dan tentunya pemirsa, sesaat lagi kita akan mengetahui siapakah di antara keempat peserta ini yang nanti akan meraih juara pertama, juara kedua, juara ketiga dan juara harapan. Untuk itu pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Dai Cilik TVRI Jambi 2026. Raih keberkahan di bulan Ramadan.
Masih bersama kami dalam program Dai Cilik TVRI Jambi 2026, Raih Keberkahan di bulan Ramadan. Tentunya pada segmen kali ini merupakan segmen yang sangat ditunggu-tunggu oleh keempat finalis kita pada Dai Cilik TVRI Jambi 2026. Karena sesaat lagi kita akan mengetahui siapakah di antara keempat finalis yang nantinya akan mendapatkan juara pertama, juara kedua, juara ketiga, dan juara harapan. Untuk itu kita akan mengundang keempat finalis kita pada program Dai Cilik TVRI Jambi 2026. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, sudah hadir bersama kita keempat finalis Dai Cilik TVRI Jambi 2026. Boleh dong tepuk tangannya yang meriah. Sangat luar biasa penampilan dari keempat finalis kita pada hari ini. Dan tentunya sesaat lagi kita akan mengetahui siapakah yang nantinya akan mendapatkan juara pertama, juara kedua, juara ketiga, dan juga juara harapan. Untuk itu langsung saja kita akan mendengarkan komentar akhir dari salah satu dewan juri yang bertugas selama proses Dai Cilik TVRI Jambi 2026. Saya persilahkan kepada Ustadz Motor. Ustadz Muhammad Thorik, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu yang kami muliakan dan seluruh peserta yang berbahagia, semangat terus anak-anak ya, mengukir prestasi, kemudian menggali potensi yang ada, dan ini adalah maziyah. Jadi kullu syai'in maziyah. Maka diingatkan oleh Rasulullah, la tahtakir man dunaka. Ini bukan ini ya maqalah ya. La tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan kau meremehkan sesuatu, karena segala sesuatu itu pasti ada kelebihannya. Maka kita sendiri yang harus menggali kelebihan kita, selalu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk ketiga dewan juri kita yang telah bertugas menilai 40 peserta dalam program Dai Cilik TVRI Jambi 2026. Sesaat lagi kita akan mengetahui siapakah sang juaranya pada Dai Cilik TVRI Jambi 2026. Langsung saja pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan mengumumkan terlebih dahulu juara harapan pada program Dai Cilik TVRI Jambi 2026. Kita ucapkan selamat kepada siapa? Kepada Adibah Syakira El Usmani yang berhasil meraih juara harapan pada program Dai Cilik TVRI Jambi 2026. Boleh dong tepuk tangannya yang lebih meriah lagi. Selamat Adibah, sudah menjadi sang juara, mendapat juara harapan pada program Dai Cilik TVRI Jambi 2026. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan mengumumkan di antara ketiga peserta yang tersisa ini siapakah yang akan mendapatkan juara satu, juara kedua, dan juga juara ketiga. Saya akan persilakan kepada Revan, kemudian Zaskia dan juga Rendra untuk dapat maju 2 langkah ke depan. Peraih juara ketiga pada program Dai Cilik TVRI Jambi 2026. Kita ucapkan selamat kepada siapa? Kepada Rendra Gunawan Manurung. Luar biasa, selamat Rendra. Kamu berhasil untuk meraih juara ketiga, di mana tahun sebelumnya kamu hanya sampai semifinal, dan tahun ini kamu membuktikan bisa menjadi sang juara ketiga. Silahkan Rendra untuk mundur 2 langkah ke belakang. Tersisa 2 peserta lainnya, yaitu ada Revan dan juga Afika. Siapakah di antara kedua peserta ini yang nantinya akan mendapatkan peringkat pertama dalam program Dai Cilik TVRI Jambi 2026? Langsung saja kita akan mengumumkan peraih
juara pertama pada program Dai Cilik TVRI Jambi 2026. Kami ucapkan selamat. Sekali lagi selamat kepada siapa? Kami ucapkan selamat kepada Emrevan Kurnia Putra karena kamu berhak menjadi juara pertama dalam program Dai Cilik TVRI Jambi 2026. Itu artinya, Afika, kamu mendapatkan juara kedua pada program Dai Cilik TVRI Jambi 2026. Boleh dong sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk keempat finalis kita pada program Dai Cilik TVRI Jambi 2026. Silakan untuk dapat kembali ke tempat. Dan selanjutnya saya akan mengundang wali peserta untuk dapat naik ke atas panggung. Dan selanjutnya pemirsa dimanapun Anda berada, kami mengundang kepada Branch Manager KCP Bank Syariah Indonesia Bapak II Iswandi untuk dapat memberikan penghargaan kepada para juara pertama hingga juara yang ketiga. Baik pemirsa, ini merupakan hadiah dari Bank Syariah Indonesia kepada juara 3 Lomba Dai Cilik TVRI Jambi 2026 senilai 1 juta rupiah. Ketua 2 Bidang Distribusi Dr. Andes M. Sobri MPD dari Basnas Provinsi Jambi untuk dapat memberikan penghargaan kepada peraih juara 1 hingga
Dan selanjutnya kami mengundang kepada Kepala TVRI Stasiun Jambi, Bapak Haji Herli Marjoni SOS MM untuk dapat memberikan piagam penghargaan juara pertama dan juga juara kedua pada Lomba Dai Cilik TVRI Jambi 2026. Pemberian piagam penghargaan kepada peraih juara kedua yaitu Zaskia Afika Gaisani. Selanjutnya pemberian piagam penghargaan kepada peraih juara pertama dalam Lomba Dai Cilik TVRI Jambi 2026 kepada Revan Kurnia Putra. Selanjutnya sudah mengambil posisi. Dan sekali lagi pemirsa, Bapak Ibu yang ada di studio, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk keempat finalis kita dalam program Dai Cilik TVRI Jambi 2026. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh lembaga yang telah berkolaborasi. Yang pertama ada Basnas Provinsi Jambi, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi, kemudian BSI Cabang Jambi, dan juga yang terakhir dari Basnas Provinsi Jambi yang telah turut mendukung dalam program Dai Cilik TVRI Jambi 2026. Dan saya Yogi Aprilianto mewakili seluruh Dewan Juri yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.